Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Dudeni Ardika, NPM 202162121174 dari kelas A4. Di sini saya akan memaparkan bagaimana memahami arsitektur. Yang pertama, what architecture is? Apa itu arsitektur? Arsitektur berasal dari kata arsi yang berarti kepala dan tekton yang artinya tukang. Secara umum, desain arsitektur adalah seni yang dilakukan individu atau kelompok untuk merancang sebuah bangunan yang dihasilkan dari ide dan imajinasi mereka, sebagai cabang ilmu dan seni lainnya. Ada beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Cornelis van de Ven. Pengertian arsitektur menurut Cornelis van de Ven adalah proses penciptaan ruang yang diciptakan dengan cara yang benar dan direncanakan serta dipikirkan. Yang kedua, pendapat dari Van Romon. Pengertian arsitektur menurut Van Romon adalah ruang lokasi hidup yang tempat manusia bahagia. Ruang sendiri merujuk pada seluruh ruang yang terjadi karena diciptakan oleh manusia ataupun ruang yang terjadi dengan sendirinya atau alami. Yang ketiga, pendapat dari Bernard, C.L., dan Justin. Pengertian arsitektur menurut Bernard, C.L., dan Justin adalah seni dalam menegakkan bangunan, di mana di dalam seni tersebut terdapat segi perencanaan, konstruksi, dan solusi dekorasinya. Yang keempat, Renzo Piano. Pengertian arsitektur menurut Renzo Piano adalah gaya arsitektur dibuat untuk menjadi merek dagang. Yang kelima, ada Amos Rapoport. Pengertian arsitektur menurut Amos Rapoport adalah ruang tempat hidup manusia, yang lebih dari sekedar fisik, tapi juga menyangkut pranata-pranata budaya dasar. Selanjutnya, what architecture should do? Apa gunanya arsitektur? Tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi bangunan yang fungsional, estetis, dan kokoh, arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Penjabaran fungsinya. Oleh karena itu, arsitektur bukan hanya benda yang dirancang saja, melainkan suatu kesatuan tata bina lingkungan termasuk unsur psikologinya. Berikut pendapat yang dikemukakan oleh Geoffrey Broadbent. Yang pertama, environmental filter atau penangkal faktor lingkungan. Bangunan bisa mengontrol iklim. Yang kedua, container of activities atau wadah kegiatan. Bangunan sebagai wadah kegiatan yang menempatkannya pada tempat yang khusus dan tertentu. Yang ketiga, capital investment atau investasi atau penanaman modal. Dalam pengertian ini, bangunan dapat memberikan nilai lebih pada tapak. Yang keempat, symbolic function atau fungsi simbolik. Dan yang kelima, behavior modifier, pengaruh atau perilaku pada fungsi behavior modifier. Yang keenam, aesthetic function. Pada pengertian ini, bangunan-bangunan akan menyenangkan bila bangunan tampak bagus atau cantik. Berikutnya ada bagaimana cara membuat arsitektur. Yang pertama ada survei lokasi site. Selanjutnya melakukan analisa site, menentukan konsep atau sudah ditentukan oleh klien. Berikut membuat sketsa desain. Selanjutnya membuat desain awal atau denah, tampak potongan perspektif atau 3D. Selanjutnya konsultasi dengan klien, revisi, desain disetujui, melengkapi gambar dengan menambahkan gambar detail dan rencana anggaran biaya atau yang biasa disebut RAB, dan yang terakhir selesai lalu bisa dilakukan transaksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.